Selamat sore, perkenalkan nama saya Yunisida, saya dari kelas B sore. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5 mata kuliah morfologi, yaitu yang bagian E prefiks per. 1. Alomorf per ialah P jika bentuknya bersuku awal dengan bunyi ER. Contohnya per ditambah kerja menjadi pekerja. Dan alomorfer ialah pel jika melekat pada bentuk dasar ajar. Contohnya per tambah ajar menjadi pelajar. 2. Fungsi prefiks per. Contohnya kecil ditambah per menjadi perkecil dan ditambah menjadi memperkecil ataupun ditambah di menjadi diperkecil. 3. Nosi prefiks per. Contohnya per ditambah budak menjadi perbudak. F. Saya lanjutkan, yaitu prefiks ke. Pertama, sering dikacaukan dengan preposisi ke. Contohnya tidak bisa dipisahkan. Misalkan pada kata ketua ditulis tidak ditulis ke dan ketua. Kedua, fungsi prefiks ke. Contohnya ke ditambah kasih menjadi kekasih. Ketiga, nosi prefiks ke. Mendapat tambahan di. Contohnya kekasih ditambah di menjadi dikasihi. G. Prefiks se. Tidak mengalami perubahan bentuk ketika melekat pada morfem lain. Contohnya, se ditambah asal menjadi seasal. Yang kedua, prefiks se mengubah jenis kata. Contohnya, lalu menjadi selalu, yaitu kata keterangan. Sudah menjadi sesudah, yaitu kata sambung. Ketiga, nosi prefiks se. Pada kata dasar kata sifat, contohnya sepanas, yaitu sama panasnya. H. Prefiks ter mempunyai varian dengan alomorf ter, dan tel. Contohnya, fonem awal kata dasarnya R, maka alomorf ter jadi te. Misal kata rantai menjadi terantai. 2. Fungsi prefiks ter. Yang utama ialah membentuk kata kerja pasif. Ketiga, nosi prefiks ter ialah menunjukkan kegiatan. Contohnya terbakar, terbawa, tertarik. I. Sufiks i dan kan diletakkan pada bagian akhir kata, namun masih dapat dibubuhi afik lain lagi, yakni prefiks me dan di. Contohnya lempar ditambah sufiks i menjadi lempari dan ditambah melempari. 2. Fungsi sufiks i dan kan membentuk kata kerja dari kata bukan kata kerja. Ketiga, nosi sufiks i jika kata dasarnya kata sifat, nosi sufiks i ialah menjadi membuat jadi. Contohnya memanasi, mengotori, dan memadati. Saya lanjut. Keempat, nosi sufiks kan jadi bentuk dasar kata kerja. Nosi sufiks kan ialah sebagai berikut. Contohnya menawarkan. 4. Nosi sufiks kan jika bentuk dasarnya kata kerja. Nosi sufiks kan ialah sebagai berikut. Contohnya menawarkan berlawanan dengan menawar. Saya lanjut. J. Sufiks an. Dalam pemakaian tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya pukul menjadi pukulan. 2. Fungsi sufiks an ialah membentuk kata kerja yang pada umumnya berasal dari jenis kata kerja. Contoh, tulis ditambah an menjadi tulisan. Ketiga, nosi sufiks an jika bentuk dasarnya kata benda. Contoh,
kiloan, mingguan, cakupan, dan pikulan. K. Sufiks wan dan wati. Sufiks wan dan wati melekat pada bentuk dasar bagian belakang. Contohnya hartawan, sukarelawan, peragawan, dan wartawan. 2. Fungsi sufiks wan dan wati. Fungsi utama wan dan wati ialah membentuk kata benda. Contoh harta menjadi hartawan dan hartawati. 3. Nosi sufiks wan dan wati, yaitu orang yang ahli. Contohnya olahragawan, sejarawan, dan usahawan. I. Sufiksnya. Sufiksnya menempel pada bagian belakang bentuk dasarnya, contohnya agaknya, udaranya, rupanya, dan sesudahnya. Fungsi sufiksnya. Ia berfungsi sebagai penentu, contohnya itulah filmnya yang akan diputar, inilah uangnya. M. Sufiks isme. Sufiks isme sudah dapat melekat pada kata Indonesia. Cara melekatnya tanpa menimbulkan perubahan bunyi. Contohnya Pancasila ditambah isme, Pancasilaisme. Suku ditambah isme menjadi sukuisme. 2. Fungsi sufiks isme. Sebagai afiks, sufiks isme tidak mempunyai fungsi. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh anggapan bahwa isme bukan afiks namun sebuah leksis. Ketiga, nosi sufiks isme ialah menyatakan aliran atau paham. Contohnya kolonialisme, yaitu berpaham pada kolonial. N. Sufiks is. Sebagai sufiks, maka bentuk is melekat pada bagian belakang kata yang dilekati dengan tanpa mengubah kata yang dilekatinya. Contoh, Pancasila ditambah is menjadi Pancasilais. Agama ditambah is menjadi agamis. Fungsi sufiks is ialah membentuk kata benda. Contohnya sosial menjadi sosialis, yaitu kata benda. Ketiga, nosi sufiks is menyatakan orang yang memiliki sifat seperti yang tersebut pada kata dasarnya, yaitu sosialis, yaitu orang yang menganut paham sosial. O. Konfiks ke an. Sebagai konfiks, maka ke-an melekat bersama-sama dengan bentuk dasarnya. Ke-an langsung membentuk kata baru dengan bentuk dasar sehingga bukan dibentuk dengan an atau kan terlebih dahulu. Contohnya, ke-an ditambah adil menjadi keadilan. Fungsi konfiks ke-an. Contohnya, malas ditambah ke-an menjadi kemalasan. Ketiga, nosi konfiks ke-an. Contohnya, kebodohan, kejujuran, keadaan. P. Konfiks atau simulfiks pe-an. Bentuk konfiks pe-an yang melekat pada bentuk dasar mengalami nasal. Karena itu konfiks ini harus mengikuti kaidah nasalisasi. Contohnya, pe-an ditambah baca menjadi pembaca. Pe-an ditambah cabut menjadi pencabutan. Kedua, fungsi pe-an membentuk kata benda dari kata lain yang bukan berasal dari kata benda. Contohnya tanam menjadi penanaman, tulis menjadi penulisan. Ketiga, nosi konfiks pe-an. Jika bentuk dasarnya kata sifat pe-an bernosi hal menyebabkan jadi. Contohnya penggelapan, penguatan, dan pemadaman. Q. Konfiks atau simulfiks per-an.
Fungsi konfiks ber-an ialah membentuk kata benda dari jenis kata lain yang bukan kata benda. Contohnya satu, yaitu kata bilangan menjadi persatuan. Budak, yaitu kata benda, menjadi perbudakan. Nosi konfiks per-an. Jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi per-an adalah, contohnya, perhentian, perkumpulan, perhimpunan, dan persidangan. R. Konfiks ber-an. Fungsi konfiks ber-an mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja. Nosi konfiks ber-an. Perbuatan dengan pelaku yang banyak, contohnya bermunculan, bersimpangan, bergulingan, berdatangan. S. Konfiks per i dan per kan. Fungsi konfiks per i dan per kan adalah membentuk kata kerja kausatif, yaitu kata kerja yang menyatakan arti, menyebabkan atau membuat jadi yang tersebut pada bentuk dasarnya, contohnya memperbaharui, mempersenjatai, mempertahankan, dan mempermainkan. T. Konfiks atau simulfiks se-nya. Bentuk biasanya konfiks se-nya ini melekat pada kata sifat, contohnya se-nya ditambah layak menjadi selayaknya, se-nya ditambah baik menjadi sebaiknya. Fungsi konfiks se-nya adalah membentuk kata keterangan. Dalam pemakaian sehari-hari, seringkali sufiks se-nya ini dikombinasikan dengan bentuk ulang. Contohnya dingin menjadi sedingin-dinginnya, mudah menjadi semudah-mudahnya. Nosi konfiks se-an. Jika melekat pada bentuk dasar kata sifat, bukan bentuk ulang, se-nya bernosi yaitu secukupnya, yaitu sampai cukup hingga cukup. U. Konfiks se-an. Fungsi konfiks se-an adalah membentuk kata keterangan, contohnya seharian, semalaman. P. Infiks L, M, dan R. Bentuk sebagai infiks tentunya melekat pada atau dalam kata, contohnya getar ditambah L menjadi geletar. Suling ditambah R menjadi seruling. Fungsi infiks L, M, dan R. Jika melekat pada kata kerja, infiks L, M, dan R berfungsi membentuk kata benda, contohnya tirga ditambah L menjadi telinga. Tunjuk ditambah L menjadi telunjuk. Nosi infiks L, M, dan R menyatakan banyak. Contohnya gerigi, geligi, kemilau, geletar, dan temali. Web. Bentuk litik. Bentuk litik ialah bentuk yang hampir menyerupai afiks, namun memiliki makna leksis. Dengan demikian, bentuk-bentuk litik masih tergantung dan terikat pada bentuk dasar lain agar mempunyai fungsi. Contoh bentuk litik: ku, mu, kau, dan nya. Dalam kata aku, milikku, milikmu, engkau, dan miliknya. 2. Macam-macam klitik, yaitu ada proklitik, klitik yang berada di depan. Contohnya ku ambil, kau ambil, ku bawa, kau bawa. Yang kedua, enklitik, klitik yang berada di akhir. Contohnya bukunya, bukumu. Yang ketiga, enklitiknya ku dan mu. Enklitiknya merupakan morfem setengah bebas yang melekat pada bagian belakang kata seperti halnya sebuah sufiks. Enklitiknya merupakan
morfem setengah bebas karena sebenarnya mempunyai makna leksis dengan mengambil makna sebagai bentuk posesifa atau pemilikan. Dalam pemakaian selanjutnya, klitiknya dapat berlaku sebagai posesifa atau pemilikan. Contohnya, giginya, yaitu gigi miliknya. Bukunya, yaitu buku miliknya. Akhiran atau sufiks sebagai akhiran, maka bentuk klitiknya tidak lagi dapat dijelaskan dengan mempergunakan kata milik sebagai posesifa. Contohnya agaknya bukan agak miliknya, akhirnya bukan akhir miliknya. Klitikku, kedudukan klitikku sama dengannya. Cara letaknya juga sama dengannya, yakni di belakang. Contohnya, rumahku menjadi, yaitu rumah milikku. Klitikmu, kedudukanmu sebagai klitik sama dengan ku sebagai klitik. Klitikmu berlaku sebagai posesif. Yang pertama yaitu posesifa atau pemilikan. Contohnya rumahmu yaitu milikmu. Bukumu yaitu buku milikmu. 4. Proklitiku dan kau. Proklitiku dan kau berasal dari kata aku dan engkau. Cara meletakkannya sama dengan afiks, tetapi ku dan kau bukan termasuk afiks karena masih mempunyai makna leksis, yakni aku dan engkau. Salah satu contohnya, saya membaca buku, engkau menanam padi setiap hari, aku membawa bola ke lapangan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih.